Lumen nomor 11802, 27 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesempatan Bersaksi. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 13. Yesus bersabda, "Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya demikian, "Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Saudara-saudara terkasih, setiap orang memiliki tujuan tertentu ketika menjadi kedekatan dengan seorang pejabat. Tentu saja, orang itu hendak mendapatkan keuntungan jika memiliki hubungan baik dengan orang yang berpengaruh itu. Bisa untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan. Syukur dapat pemberian uang atau barang secara cuma-cuma. Berbagai cara diupayakan agar kesempatan ini benar-benar terwujud. Ada yang memberikan makanan atau barang. Ada yang mengabdi tanpa perhitungan. Cara berpikir ini juga yang diterapkan ketika para murid mengikuti Yesus dalam pengajaran
di berbagai tempat di seluruh Israel. Para murid ingin mendapatkan makanan secara cuma-cuma, seperti dalam peristiwa penggandaan 2 roti dan 5 ikan. Mereka ingin minum anggur yang terbaik, seperti dalam perjamuan kawin di Kana. Mereka ingin disembuhkan seperti orang yang kusta, wanita pendarahan, orang lumpuh, orang buta. Bahkan ada 2 orang rasul datang bersama ibunya menemui Yesus untuk meminta kedudukan dalam kerajaan Yesus. Ada umat yang menempatkan Yesus seperti mesin ATM yang pasti akan memberikan yang kita minta. Barangkali kita sama seperti orang Yahudi yang mengimani Yesus sebagai sarana pemenuhan kebutuhan kita saja. Kita sering belum mengetahui dengan sungguh-sungguh mengapa kita beriman kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih, di dalam Injil Lukas yang dibaca hari ini, harapan umat akan Yesus seperti disampaikan di atas sungguh tidak terpenuhi. Para rasul, para murid, dan orang Yahudi pada umumnya salah menangkap siapakah Yesus itu sesungguhnya. Yesus tidak pernah menawarkan keuntungan material maupun sosial politik. Hubungan dengan Yesus hanya didasarkan pada iman. Pada bacaan di atas, Yesus memanggil para muridnya untuk bersaksi. Sungguh penugasan yang tidak umum. Namun Yesus tidak lepas tangan begitu saja. Yesus menasehati untuk tidak perlu berpikir tentang apa yang hendak dikatakan dalam kesaksian itu. Yesus sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat agar kata-kata kita tidak bisa ditentang oleh lawan-lawan kita. Kesaksian apa yang diminta Yesus? Agar kita mewartakan bahwa Yesus orang Nazaret, putra tunggal Yusuf dan Maria, adalah putra yang turun dari dunia, mengalami kesengsaraan hingga wafat di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kesaksian yang kita sampaikan berselang 2000 tahun setelah para rasul mengalami sendiri kehidupan bersama Yesus tersebut. Saudara-saudara terkasih, setelah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus tersebut, apa yang akan kita dapatkan? Uang? Harta benda? Kekuasaan? Ketenaran? Kemuliaan? Tidak, sama sekali bukan. Yesus sejak awal mengingatkan bahwa karena kesaksian kita akan Yesus, kita akan ditangkap dan dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dihadapkan kepada raja dan penguasa yang menyebabkan kesengsaraan tersebut bukan musuh kita saja, tetapi bahkan dari orang tua, saudara, keluarga, dan sahabat kita. Beberapa orang yang mewartakan namanya akan dibunuh dan dibenci semua orang. 2000 tahun sejarah Gereja Katolik sudah menuliskan nama murid-murid Yesus yang mengalami penderitaan tersebut. Bukan hanya para martir yang meninggal karena iman, tetapi juga umat Katolik yang mengalami kesulitan beribadat. Umat Katolik yang dilarang menunjukkan jati dirinya, duniawi yang menggiurkan, akan mengalami kesengsaraan jika mewartakan nama Yesus. Banyak umat Katolik lebih memilih meninggalkan imannya akan Yesus, Allah Putra yang hidup, wafat, dan bangkit mulia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama
dalam kehidupan iman kita masing-masing. Bersediakah kita mewartakan nama Yesus? Bersediakah kita menanggung salib karena mewartakan nama Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersalah karena beriman dengan memanfaatkan nama-Mu sesuai kebutuhan kami. Kami lebih sering memilih tawaran duniawi daripada bersemangat mewartakan nama-Mu. Dengan bantuan Roh Kudus yang dicurahkan, semoga kami sanggup menanggung salib yang ditawarkan Yesus, sehingga kami pantas disebut sebagai murid-murid-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.